Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farijakan Wahyudi dengan NIM 223020503099. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan tugas magang. Di sini saya mengambil dua tugas kompetensi yang yaitu keamanan informasi dan website. Nah, saya pertama-tama akan menjelaskan tugas keamanan informasi. Jadi langsung saja karena di sini disuruh untuk mengecek keamanan header. Jadi di sini saya akan menggunakan security header dengan link website pemerintah yaitu jatengprof.co.id, dan ini hasil header yang tidak aktif. Ada 4 ya. Jadi langsung saja kita pergi ke laporan yang sudah saya bikin. Di sini ada 4 header yang tidak aktif, yaitu yang pertama strict strict transport security, itu statusnya tidak aktif, keterangan tidak mengaktifkan HTTPS enforcement. Terus content security policy, statusnya tidak aktif, keterangan tidak membatasi sumber konten. Terus ke referee policy juga tidak aktif statusnya, keterangan URL referee dapat bocor ke pihak ketiga. Terus yang terakhir permission policy, itu statusnya tidak aktif, keterangan tidak membatasi akses fitur perangkat. Oke, jadi di sini ada rekomendasi perbaikan. Jadi yang pertama itu uh, string transport security itu harus diaktifkan supaya website hanya dapat diakses via HTTPS. Contoh headernya ini bisa dilihat. Terus yang kedua CSP itu untuk fungsinya mencegah penguatan resource bahaya. Terus aktifkan juga referee policy itu untuk mengontrol informasi referee yang dibagikan ke situs lain. Terus pasang permission policy ini juga penting ini. Ini untuk membatasi akses ke fitur browser tertentu, misalnya kamera, mikrofon, atau geolokasi. Contoh headernya di sini. Terus dan sini saya ada membuat dua web statis. Yang satunya itu untuk slot generator, dan satunya yang terakhirnya itu eh, untuk strength checker. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan untuk eh, website keduanya itu. Oke. Jadi di sini saya menjelaskan untuk bagian generator. Jadi generator, eh, saya ada memasukkan eh, cek keamanan website. Di sini ada 3 website. Jadi kalau dipencet tombolnya itu pindah ke website keamanan. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Nah, di sini saya ada membuat untuk href-nya, untuk target link-link mana aja. Jadi ketika dipencet tombol itu maka href-nya akan ke link-link keamanan website. Terus di sini untuk membuat password generatornya. Jadi di sini akan muncul-muncul terus secara acak. Terus kenapa sih karakternya ini bisa ada 16? Karakternya itu ada 16 itu karena ada ini for let i sama dengan 0, jika i kurang dari 16 maka password sama dengan akan ini untuk operasinya. Jadi nanti hasil yang ini akan dimasukkan ke variabel password. Terus eh, nanti jika ingin menu yang membuat yang baru maka ada animasi fade in dengan waktu 500 milidetik. Jadi ketika set password ada animasi seperti bayang-bayang gitu yang kecepatannya eh, 500 milidetik. Oke. Terus untuk bagian password strength checker, nah di sini saya coba dulu. Nah, ini defaultnya itu lemah. Nah, terus kalau saya tambahkan itu sedang, terus jika saya lanjutkan, nah itu kuat. Lengkap ya. Terus penjelasannya di sini. Nah, ini defaultnya lemah dulu, dan ini untuk eh, pengecekannya, proses pengecekannya. Jika yang ini yang lengkap, maka dikategorikan sebagai kuat. Dan jika tidak salah satu itu tidak memenuhi syarat dari ketiga ini, maka dikategorikan sedang. Nah, gitu. Jadi selanjutnya untuk keamanan sampai di sini saya akan lanjut ke bagian website. Nah, ini tampilan websitenya.
Pertama-tama di sini saya menggunakan PHP, yaitu exam control panel di sini untuk yang menghubungi ke PHP MyAdmin. Nah, di sini saya udah membuat database-nya yaitu penduduk, pengajuan surat, potensi desa, dan user. Nah, user di sini saya sudah menentukan role-nya. Jadi ada tiga, yaitu admin, sekretaris, KUR. Yang role-nya yaitu sebagai kepala desa, sekretaris, dan KUR. Nah, di sini saya akan coba login menggunakan role sebagai admin. Password-nya itu admin123. Saya sudah meletakkan password-nya itu di link Google Drive. Nah, di sini admin di sini bisa CRUD. Nih, bisa CRUD, bisa tambah penduduk, bisa edit penduduk, dan bisa hapus. Nah, terus bisa juga kembali ke dashboard. Dashboard ini juga dashboard langsung ke dashboard kepala desa. Terus di sini ada pengajuan surat. Ini tampilannya bisa download surat. Nah, karena di sini saya sudah download sebelumnya. Jadi ada surat usaha underscore satu. Jadi duplikat. Jadi saya tidak lanjut mendownloadnya. Bisa dicoba. Terus ini statusnya bisa diproses selesai statusnya, dan ini jenis suratnya domisili usaha, dan ini nama pengajunya. Terus kembali ke dashboard. Dan ini adalah profil desa. Ada 3 foto, dan ini informasinya, dan ini potensi wisata. Oke, di sini saya keluar dulu. Saya login sebagai sekre. Saya data ketiga sama saja, cuma ditambah angka di depan, di belakangnya 123. Nah, di sini kan tadi kembali ke apa, data penduduk. Di sini dia nggak bisa CRUD. Di sini cuma bisa ngeliat doang. Tapi di sini untuk sekretaris dia bisa mengubah aksi, bisa edit, bisa hapus juga. Terus kembali, terus keluar. Dan ya di sini saya website ini masih belum belum bisa di-deploy karena saya kurang waktu. Oke, eee, saya di sini akan menjelaskan, eee, saat saya mengalami kebingungan dan saya ingin, eee, waktu itu, kemarin itu ada masalah saat kembali ke dashboard. Kembali ke dashboard malah ke halaman login. Jadi saya berpikir, bagaimana sih caranya, ketika kembali eee, ke dashboard, kembali ke dashboard itu harus kembali ke dashboard masing-masing role. Jadi di sini saya buka dulu codingannya. Nah, reset dulu. Nah, di sini tombol kembali ke dashboard. Jadi ketika ketika login sebagai kepala desa dan jika dia eh, kembali ke dashboard, maka dia mengembalikan dia ke dashboard kepala desa.php. Dan ini role yang hanya diizinkan untuk akses halaman. Halaman data penduduk. Jadi ada tiga, kepala desa, sekretaris, dan admin. Jadi beginilah hasil eh, hasil website saya masih. Oh ya, di sini eh coba saya login sebagai admin dulu. Eh, di sini profil desa untuk untuk gambar dan logo di sini. Di sini saya membuatnya itu di sini AT Docs, desa digital, dan di sini assets ini untuk logonya, dan ini upload, ini untuk mengupload fotonya. Ini ada tiga. Jadi ya beginilah hasil website yang sudah saya bikin. Jadi mohon maaf bila ada kurangnya, dan bisa saya kembangin lagi jika ada waktu yang cukup.
Jadi sekian dari saya. Terima kasih.